Banyaknya bunga durian dapat berakibat buahnya tidak maksimal jika tidak dikurangi. Nah, membuang bunga-bunga yang lain sejak awal akan membuat buah durian maksimal seperti ini. Nah teman-teman, biasanya sawah hanya digunakan untuk menanam padi. Sekarang tidak lagi. Di Vietnam, sawah-sawah digunakan untuk memelihara kepiting. Wah, hampir mirip ya dengan memelihara ikan yang di sawah. Nah teman-teman, ini dia buah kakao. Bahan baku membuat coklat. Sebanyak 667.000 ton kakao pada tahun 2022 dihasilkan oleh Indonesia. Sementara itu penghasil kakao terbesar di dunia masih negara Pantai Gading. Indonesia masih urutan ketiga. Nah teman-teman, begini cara mengolah kakao. Setelah buah kakao matang lalu dibuka, diambil bijinya dan dijemur. Setelah kering baru bisa diolah menjadi kakao. Nah tapi mengapa Indonesia belum terkenal menjadi penghasil coklat ya? Harusnya kan penghasil kakao sama dengan penghasil coklat. Memelihara tanaman yang tinggi memerlukan alat bantu untuk menjangkau tanaman tersebut. Nah ini dia alat untuk menjangkau tanaman yang tinggi. Memudahkan bukan? Panen bawang bombay ternyata dilakukan 2 tahap. Sebelum dikumpulkan, bawang bombay dipisahkan dulu dengan daunnya seperti ini. Nah teman-teman, menyemprot tanaman dengan banyak nozzle terbukti banyak dilakukan. Tidak hanya untuk jagung tapi juga untuk padi. Mungkin lebih efisien ya dari segi tenaga. Nah teman-teman, begini alat panen bawang bombay. Sangat keren ya. Bawang bombay sudah tercabut dan terpisah dari daunnya. Tinggal angkut saja ya bawangnya. Nah teman-teman, begini alat modern pengangkutan pisang. Pisang digantung dan ditarik menggunakan troli. Wah, tidak perlu angkatan dan pisang yang berat lagi ya. Nah teman-teman, ini dia buah kiwi. Untuk pertumbuhan yang optimal, tanaman ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dalam cuaca dingin dengan suhu berkisar antara -1 derajat hingga 7 derajat Celcius. Sepertinya di Indonesia belum ada ya tanaman ini. Biasanya mengairi sawah itu diberikan pada seluruh permukaan tanah, tapi tidak dengan sawah ini. Air dialirkan di antara tanaman padi yang dibuat cekung. Wah, lebih hemat air nggak ya? Nah teman-teman, ternyata begini teknologi menanam padi di India. Menyamai padi secara kering dan pindah tanam juga kondisi lahannya kering. Wah, apa kelebihannya ya? Nah teman-teman, coba lihat cara memanen ubi jala dan kentang menggunakan mesin panen ini. Prinsip kerjanya hampir sama ya, menaikkan ubi dari dalam tanah. Selain di Turki, ternyata di Cina juga sudah mulai mengembangkan banyak kebun buah tin. Benar-benar ya negara ini. Bahkan produksi buah tin di Cina sekarang mencapai 14.000 ton per tahun. Nah teman-teman, menanam menggunakan bantuan mesin masih menjadi salah satu solusi bagi lahan yang sangat luas. Terkadang mereka menggabungkan tenaga mesin dan manusia juga loh, seperti ini. Nah teman-teman, awal dari penggunaan mesin tanam padi adalah penyemaian bibit padi dengan sistem dapok di namban-namban ini. Ukurannya disesuaikan dengan kapasitas mesin penanam ya, baru deh ditanam. Teman-teman sudah pernah lihat labu raksasa di Amerika? Ternyata labu ini diawali dengan menyerbukannya loh. Dan setelah itu cepat sekali ya perkembangan labunya. Air sangat dibutuhkan tanaman apapun. Nah kalau ini 2 sistem pemberian air pada tanaman jagung. Jika dilihat-lihat mana yang paling menghemat air ya kira-kira? Nah teman-teman, menanam padi di lahan yang airnya tinggi atau rawa seperti ini memerlukan jenis bibit yang sudah panjang. Tujuannya adalah agar bibit tidak terendam air. Nah teman-teman, kalau ini salah satu teknik menyulam tanaman padi di Vietnam. Wah, sudah menggunakan alat bantu ya, meski sederhana, tapi kelihatannya ini cukup memudahkan loh. Nah teman-teman, coba lihat ini, bedanya bibit padi ukuran besar dan bibit padi ukuran kecil. Ternyata beda jenis lahan, beda juga teknik pembibitannya. 2 alat ini sangat bermanfaat bagi para petani, terutama petani hortikultura. Traktor pembuat bedengan yang sangat cepat membuat bedengan dengan rapi. Coba kalau dikerjakan dengan manusia, pasti beda ya. Nah ini dia salah satu jenis hama yang paling ditakuti petani. Di beberapa daerah masih banyak loh serangan babi hutan di lahan pertanian. Dan langsung rusak dan habis tanaman jagung ini. Kasian kan petaninya kalau seperti ini. Inovasi mesin panen selalu ditingkatkan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan petani. Kalau ini mesin panen jagung sekaligus mengupas kulitnya tanpa merobohkan dulu tanamannya. Ini beda ya dibanding dengan mesin yang ini. Panen menjadi fase terpenting bagi petani karena saat itu hasil dari jerih payah selama ini sudah tiba. Nah ini dia hasil panen pertanian di luar negeri. Effortnya memang beda ya. Tani di sini
Grafting atau menyambung tanaman menjadi cara yang paling mudah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, dengan mesin grafting otomatis ini menyambung tanaman jadi lebih mudah lagi. Nih, seperti ini. Panen jahe yang sangat banyak di Taiwan ini ternyata ada rahasianya loh. Dan ini dia rahasia menanam jahe di Taiwan. Jahe diletakkan di bawah bedengan lalu diuruk dan diberikan pupuk. Dan ternyata hasilnya berbeda ya, sangat lebat sekali. Nah teman-teman, ternyata begini pengairan dengan irigasi tetes pada anggur di luar negeri. Irigasinya lebih ke arah irigasi misting ya, karena partikel airnya yang diubah menjadi seperti kabut. Wah, keren ya. Apa bedanya dengan pengairan biasa ya? Nah teman-teman, ternyata begini perawatan kentang di luar negeri yang sangat maksimal ini, sehingga hasil buahnya melimpah seperti ini. Nah teman-teman, kalau mau duriannya tumbuh subur berbuah banyak, ini dia cara menanamnya, sangat simpel dan mudah sekali untuk diadaptasi loh. Nah teman-teman, kalau biasanya kita melihat anggur sistem para-para atau tralis, ini anggur lain merambat di pagar rumah, menjadikan anggur ini semakin estetik dengan buahnya yang banyak. Wah, jadi makin indah ya taman rumahnya. Nah teman-teman, kalau dulu kita mengenal singkong ini dengan singkong mukibat, ya singkong yang disambung dengan singkong karet dengan hasil umbinya yang sangat besar-besar. Masih banyak tidak ya yang menanam singkong mukibat ini? Nah teman-teman, ternyata menanam tomat itu ada yang dibiarkan di tanah loh seperti ini, tidak dinaikkan dengan ajir ke atas. Coba bandingkan dengan tomat yang ini, lebih better yang mana ya teman-teman? Nah teman-teman, ada yang tahu ini padi diapain? Nah ini dia salah satu tahapan membuat benih padi. Membuang tanaman yang lebih tinggi dan tidak tumbuh rata itu penting, agar nanti benih yang dihasilkan saat ditanam itu seragam, tertata rapi dan presisi menjadi salah satu kelebihan menanam dengan mesin otomatis. Masih beda ya hasilnya dengan menanam dengan mesin yang masih pakai tangan manusia seperti ini. Nah teman-teman, begini cara mudah melakukan aktivitas pembumunan tanaman dengan mesin pertanian modern. Kalau tenaga manusia pasti lama ya. Nah teman-teman, ternyata untuk satu kali jalan drone untuk memupuk ini mampu mengangkut 3 karung pupuk setara dengan 75 kg pupuk. Efisien sekali ya, tapi mungkin harga drone ini cukup mahal ya kalau diberi petani secara mandiri. Menanam jagung sekarang tidak takut lagi bakal ada yang nggak tumbuh, jadi tidak perlu susah-susah untuk menyulam. Karena menanam jagung cara ini dengan disemai dulu lebih ribet atau malah lebih simple ya. Nah teman-teman, begini cara membuat benih jagung unggul atau biasa disebut dengan hibrida. Caranya adalah dengan melakukan persilangan, polinasi bunga betina dengan bunga jantan yang berbeda. Nah teman-teman, polinasi menjadi hal yang penting agar didapatkan kualitas hasil tanaman, baik itu buah maupun benih yang kualitasnya maksimal. Nah teman-teman, ini proses perkembangan buah semangka setelah sukses diserbukkan. Jika tidak diserbukkan, maka buahnya akan segera rontok. Nah teman-teman tahu tidak, kalau mulai dari tanam sampai dengan panen, paprika ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan loh, lumayan lama ya. Irigasi tetes seperti ini masih menjadi irigasi yang paling hemat air dan hemat energi loh, karena cuma memanfaatkan dorongan gravitasi bumi dan hasil tanamannya juga sangat bagus seperti ini. Nah teman-teman tahu tidak kalau serangga-serangga ini adalah serangga yang membantu proses penyerbukan tanaman. Makanya pada saat pembungaan disarankan untuk tidak menyemprotkan pestisida agar serangganya tidak mati. Nah teman-teman, ini dia sayuran baby buncis. Buncis yang dipanen saat muda. Buncis ini sejenis tanaman kacang-kacangan yang sangat cepat berbuah. Mulai umur 40 hari sudah berbunga dan saat usia 50 hari sudah bisa dipanen. Nah teman-teman, begini teknik penanaman tomat modern karena mesin sendiri yang langsung menanamnya, bukan lagi tangan manusia. Presisi kan? Nah teman-teman, ini dia buah tomat greenhouse di Turki. Wah, buahnya sampai di bawah ya. Sampai buah berwarna merah, tomat ini membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 bulan loh. Lumayan cepat ya. Nah teman-teman, ini dia jenis anggur yang banyak dibawa ke negara kita. Negara Ukraina menjadi surganya anggur ya. Berbagai jenis anggur ada di sana dan beberapa sudah bisa ditanam di negara kita. Kalau biasanya anggur ditanam dengan metode para-para atau tralis, ini lebih rendah lagi ya. Buah hampir menyentuh tanah, paling cuma 20 cm-an dari tanah. Apa kelebihannya ya? Biasanya tanaman buncis itu merambat ke atas seperti kacang panjang, tapi ini buncis yang tidak merambat. Wah, sepertinya mudah ya menanam. Harga panennya pun sekarang cukup mahal loh.
Nah teman-teman, ini dia teknik memelihara itik di persawahan. Selain menghemat biaya pakan, itik ini juga mengkonsumsi serangga hama dari tanaman padi. Jadi menghemat pemeliharaan padi juga ya. Pendek-pendek dan berbuah lebat dengan warna buah yang menarik menjadi salah satu ciri keunggulan anggur di luar negeri ini. Nah begini hasil panen tebu di luar negeri, dan ternyata daun-daun tebu ini sudah dibuang dari tanaman kecil. Wah pantesan bersih sekali ya. Nah teman-teman, ini dia salah satu mesin tanam sayuran otomatis yang menghasilkan jarak tanam yang lurus dan presisi, menghemat tenaga kerja dan keren sekali ya. Bunga matahari menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan di luar negeri loh. Beberapa produk dihasilkan dari bunga matahari seperti minyak dan juga makanan ringan. Asparagus menjadi sayuran yang cukup eksklusif ya, dan ternyata begini cara panen asparagus. Saat tanaman memiliki rebung-rebung yang kecil, saat itulah asparagus dipanen. Nah teman-teman, di negara Thailand menanam semangka tidak pakai mulsa loh, langsung saja ditanam di bedengan. Nih coba dilihat, kira-kira hasilnya sama tidak ya dengan yang pakai mulsa? Nah teman-teman, teknologi pengairan menggunakan sprinkler ini banyak digunakan di negara-negara maju, terutama di perkebunan besar. Debit air yang banyak biasanya sangat diperlukan untuk jenis tanaman yang ditanam rapat. Teman-teman, dua model irigasi ini banyak digunakan. Nah coba bandingkan dua model irigasi ini, mana yang lebih mudah dan efisien digunakan ya. Wah keren ya, petani ini menyemprot dengan banyak nozzle. Tentu hasilnya sama dengan menyemprot dengan traktor ini ya. Nah teman-teman pasti sudah pernah makan buah ceri ya, dan ternyata seperti ini tanamannya. Ternyata pohon ceri lumayan tinggi ya, dan buahnya menempel di batang seperti buah kopi. Dari mulai ditanam, pohon ceri memerlukan waktu 2 tahun untuk berbuah, dan jika sudah berbuah maka akan panen sepanjang tahun. Tanaman ini asalnya dari negara 4 musim. Oleh sebab itu, jika ingin menanamnya maka harus dipilih daerah dengan suhu udara yang dingin seperti dataran tinggi. Nah teman-teman, begini merawat tanaman kentang di perkebunan kentang modern. Ternyata memang sangat maksimal ya perawatannya. Pantas saja hasilnya juga maksimal. Teman-teman, ini dia irigasi tetes yang banyak digunakan di pertanian. Tidak hanya pertanian skala besar, irigasi ini masih efisien digunakan petani skala kecil loh. Nah kalau di tempat teman-teman sudah pakai yang mana ya? Nah teman-teman, ternyata di Cina tidak hanya ikan dan padi yang dipelihara di sawah, kepiting juga dipelihara loh di sini. Wah keren juga ya, bisa diadopsi nih teknologinya. Pruning sangat penting ya agar tanaman berproduksi maksimal, apalagi kalau pruningnya menggunakan alat semudah ini. Coba bandingkan dengan pruning manual, lumayan beda kan? Teman-teman, dua alat ini digunakan untuk memasang mulsa di bedengan. Cepat dan rapi sekali ya hasilnya, tidak terbayang kalau dipasang secara manual. Dua traktor tangan ini dipasang implemen untuk memasang mulsa. Coba teman-teman lihat lebih rapi yang mana ya memasangnya. Yang satunya malah autopilot loh. Nah teman-teman, ini dia alat yang digunakan untuk membuat lubang tanam. Sudah tidak perlu tali lagi untuk mengukur jarak tanam, karena ini pasti sudah presisi dan juga hemat tenaga kerja. Nah teman-teman, begini langkah-langkah mengolah lahan sebelum ditanami di luar negeri. Dibuat bedengan dengan traktor lalu dipasang mulsa secara otomatis. Tidak perlu tenaga banyak lagi ya. Biasanya panen teh dilakukan dengan memetik secara manual. Tapi kalau ini panen teh dengan alat sederhana tapi sangat membantu mempercepat panen. Lihat hasilnya ya. Bahan organik yang diberikan ke tanaman akan berdampak baik untuk perkembangan tanaman. Ini dia contohnya, hasil dari pepaya dengan pemberian bahan organik. Nah teman-teman, ini dia dua mesin pencacah batang jagung untuk pakan ternak. Coba dilihat, yang satu manual, yang satu otomatis di lahan. Nah teman-teman, sudah pernah makan jamur shiitake ya? Ternyata begini loh menanam jamur shiitake di Jepang. Pantes ya harganya mahal. Dua alat ini digunakan untuk membuat bedengan, sama-sama rapi. Tapi sepertinya bedengan yang lebih tinggi dibuat oleh alat yang kedua ya. Menggunakan mesin dan alat pertanian modern sudah biasa dilakukan, namun bagaimana jika masih membutuhkan tenaga manusia seperti ini untuk mencabut rumput dan menanam tanaman? Sepertinya perlu inovasi lagi ya. Nah teman-teman, begini cara panen kentang di luar negeri. Mesin panen kentang digunakan sehingga pekerjaan akan menjadi mudah dan cepat selesai. Coba bandingkan dengan panen yang hanya manual, pilih mana? Banyak